Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dosa besar ialah menghina nasab. Dan terdapat hadis sahih bahwa perbuatan tersebut adalah suatu kekufuran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dua hal jika ada pada manusia maka akan menyebabkan kekufuran, yaitu menghina nasab dan meratapi mayit. Itu salah satu. Dan dilanjut dosa besar yang ke-48 yaitu perbuatan melampaui batas. Perbuatan yaitu kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran Surat Asy-Syura ayat 42. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar supaya kalian bersikap tawadhu, rendah hati, sehingga salah seorang dari kalian tidak melampaui batas terhadap yang lain dan tidak bersikap bangga diri satu sama lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam sebuah asar disebutkan, seandainya sebuah gunung berbuat melampaui batas aniaya kepada gunung yang lain, niscaya Allah akan menjadikan yang melampaui batas dari keduanya sebagai gunung yang roboh rata dengan tanah. Nabi juga bersabda, tidak ada suatu dosa yang lebih pantas bagi Allah untuk segera menimpakan siksanya di dunia kepada perilakunya, ditambah lagi dengan siksa yang Allah simpan untuknya di akhirat daripada dosa perbuatan melampaui batas aniaya dan memutuskan hubungan silaturahim. Ibnu Aun berkata dari Amr bin Sa'id, dari Umaid bin Abdurrahman, beliau berkata, Ibnu Mas'ud berkata, Malik Ar-Rahawi pernah bertanya, wahai Rasulullah, saya dianugerahi ketampanan sebagaimana yang Anda lihat, dan saya tidak suka ada seorang yang melebihiku dengan tali sandalku sekalipun, maka apakah itu termasuk perbuatan melampaui batas? Beliau menjawab, itu bukan perbuatan melampaui batas. Akan tetapi melampaui batas itu adalah menolak kebenaran, atau beliau bersabda, anggap bodoh kebenaran dari dan meremehkan orang. Istilahnya adalah kuat. Allah telah membenamkan Quran karena sikapnya yang melampaui batas dan sombong. Nabi juga bersabda, seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dia kurung hingga mati, maka dia masuk neraka karena itu, karena dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan dia juga tidak membiarkannya makan dari binatang rayap tanah. Muttafaqun alaih. Kata al-Khusya'a bermakna binatang melata. Ibnu Umar berkata, rahimahullah,
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruh warad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran didikan pembunuhan, muttafaqun alaih. Dalam hadis lain, dalam muttafaqun alaih, Abu Mas'ud berkata, aku pernah memukul seorang budakku dengan kecut. Lalu aku mendengar suara dari belakangku mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, tetapi aku tidak paham suara itu karena saya sangat marah. Dan tatkala suara itu mendekat padaku, ternyata beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah lebih kuasa darimu atas anak itu. Maka aku berkata, saya tidak akan memukul seorang pun dari budakku setelah ini. Mungkin ada diterusannya dalam suatu lafaz lain, fasa fasa tasau wa min yadihi min aibadihi, hingga pecut itu jatuh dari tanganku karena wibawa beliau. Dan dalam riwayat lain, ya Rasulullah huwa hurru liwajhillahi faqala ama innaka laulam taf'al talafahtakan nar. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, dia aku biarkan merdeka karena mengharap wajah Allah. Maka beliau bersabda, ketahuilah kalau saja engkau tidak melakukan itu, niscaya neraka akan menghancurkanmu. Diriwayatkan oleh Muslim. Nabi bersabda, man daraba ulamau lahu haddan lam ya'tihi awla kama'u fa inna kafaratahu anna yu'tiquhu. Barang siapa yang memukul budaknya sebagai hukuman atas perbuatan yang tidak dia lakukan atau menamparnya, maka kafaratnya adalah memerdekakannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Nabi juga bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nasi fi dunya. Sesungguhnya Allah mengazab orang-orang yang menyiksa orang di dunia. Diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah pernah melewati seekor keledai yang ditato dengan besi panas di wajahnya. Maka beliau bersabda, la'anallahu mau wasama. Semoga Allah melaknat orang yang menatonya di wajahnya. Isnadnya sahih. Ini panjang banget nih. Dan Nabi bersabda kembali, man qatala nafsan mu'ahadatan bi ghairi haqqiha lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la yuhadu min masirati khamsimi'ati am. Barang siapa yang membunuh seseorang yang memiliki perjanjian perlindungan atau suaka tanpa alasan yang benar, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga. Padahal sesungguhnya wanginya dapat tercium dari sejauh perjalanan 500 tahun. Dan ini adalah bersandar syarat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya untuk mengisi waktu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tidak ada kesalahan hanya milik saya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.